Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan pastinya semangat terus dalam menjalani aktivitasnya ya. Kali ini aku mau share lagi rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga yang dimulai dari menjemur pakaian. Jadi cucian ini tuh udah aku cuci dari subuh ya Mams. Jadi ini udah sekitar jam setengah 7-an baru aku jemur. Semua ibu rumah tangga, baik itu yang full bekerja di rumah ataupun menjadi ibu yang bekerja di luar, semuanya tetap hebat ya. Ibu rumah tangga itu dituntut harus serba bisa dan cekatan ya Mams, atau bisa dibilang harus gesit dalam mengurus pekerjaan rumah. Dan kalau ada yang nanya, ibu rumah tangga itu ngapain aja sih kerjaannya di rumah? Jangan dikira ibu rumah tangga yang cuman sehari-hari diam di rumah itu nggak ada pekerjaan ya Mams. Padahal kita itu jalan setiap hari mengelilingi rumah, dari teras ke dapur, kemudian ke kamar, kadang-kadang balik lagi ke dapur, ke ruang tengah, ke dapur lagi. Walaupun kontrakan aku ini kecil, tapi kalau sering bolak-balik lumayan ya Mams, bisa hitung-hitung olahraga. Terkadang seorang ibu rumah tangga merasa tidak percaya diri ya kalau ada yang bertanya, sekarang pekerjaannya apa nih? Sebenarnya yang membuat peran ibu rumah tangga tidak berarti dan sering diremehkan adalah diri kita sendiri Mams. Tanpa sadar kita itu selalu berpikir dan bicara dalam hati, apalah aku ini cuman ibu rumah tangga yang gak ada pekerjaan di rumah. Padahal pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak ada habisnya ya Mams. Menjadi ibu rumah tangga berarti kita harus siap tidur paling malam dan juga bangun paling pagi. Kalaupun kita tertidur duluan itu karena kondisi kita yang benar-benar capek ya setelah seharian melakukan pekerjaan rumah tangga. Seorang ibu juga harus siap menjadi pendamping dan pengganti suami di saat sang suaminya bekerja atau sedang tidak di rumah. Ibulah yang harus menghandle anak-anaknya seorang diri. Nah, pekerjaan ini tuh benar-benar tidak mudah ya Mams. Makanya gaji pengasuh anak itu lebih besar ya dibandingkan ART biasanya. Nah, karena kita banyak berinteraksi dengan anak, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak, mau tidak mau sebagian besar watak atau tabiat kita itu menurun ya kepada sang anak. Oh ya, untuk menu hari ini aku lagi masak pindang keret cabai hijau ya Mams. Karena di kulkas itu lagi ada stok pindang keret yang udah di styrofoam. Tadi juga sebelumnya udah aku goreng dulu, kemudian di sini aku tumis-tumis aja bumbu irisnya. Biasanya aku tuh masak satu menu untuk satu hari ya Mams. Dan ini tuh nanti mau dimakan sama 2 orang, aku dan Pak suami. Nah kalau anak aku tadi udah dimasakin semur ati ayam. Untuk Mams yang sedang berprofesi menjadi ibu rumah tangga, kita harus menikmati peran ini ya Mams. Karena ketika orang lain sibuk dengan pekerjaan di kantor atau sibuk mencari nafkah, tapi kita masih diberi kesempatan melihat anak-anak tumbuh dan berkembang di setiap tahapannya. Menjadi ibu rumah tangga bukan berarti menjadikan kita tidak bisa kreatif ya Mams. Setiap manusia itu diberikan kelebihan dan seharusnya kita terus berusaha untuk menggali kelebihan itu untuk ditularkan juga kepada anak dan lingkungan. Bahkan ada juga loh ibu rumah tangga yang akhirnya menjadi tulang punggung keluarga dengan kegiatan yang pada awalnya dianggap remeh, seperti channel YouTube-nya Rutinitas Ibu Rumah Tangga yang lain ya Mams, yang isinya tuh ya tentang kegiatan sehari-hari. Walaupun rutinitasnya gitu-gitu aja ya Mams, sama aja di setiap harinya, tapi ternyata ada beberapa orang yang terinspirasi loh dengan kegiatan kita. Jadi jangan takut dan merasa minder ya Mams untuk mengembangkan bakat kita. Menjadi ibu rumah tangga juga bukan berarti tidak bisa meringankan beban suami ya Mams. Walaupun kita tidak punya kegiatan sampingan yang menghasilkan,
Satu peran ibu rumah tangga yang sering dilupakan adalah kita bisa menurunkan tingkat stres suami lebih dari 90% dengan pengabdian kita. Ini akan dapat memberikan dorongan suami untuk berbuat lebih bagi keluarga. Nah, untuk menjadi ibu rumah tangga yang hebat, kita itu harus memiliki rencana yang tersusun dan juga jadwal yang teratur ya. Terutama untuk tugas mengurus rumah tangga yang sangat menyita waktu ini. Kita bisa mulai menyusun rencananya itu di malam hari ya mams. Coba kita list apa aja yang perlu kita kerjakan di pagi hari. Tentukan jam berapa kita itu harus bangun. Lalu siapkan juga rencana mau masak apa untuk sarapan di pagi hari. Supaya pagi-pagi itu nggak pusing ya, harus mikir dulu menentukan menunya. Apalagi kalau mams punya anak yang udah sekolah, pastinya harus lebih cepat ya mams. Mengatur waktu itu sangat-sangat diperlukan sekali ya mams. Apalagi kalau kita sudah punya jadwal rutin setiap harinya, maka itu akan membantu kita menjadi ibu rumah tangga yang produktif. Kemudian untuk menjadi ibu rumah tangga yang hebat itu selalu berusaha untuk bisa masak ya mams. Kalau kita nggak bisa masak ya harus dipaksa belajar. Sekarang kan banyak banget ya tutorial-tutorial di YouTube. Aku juga dulu sebelum menikah itu nggak bisa masak sama sekali mams. Karena dulu tuh ibu aku selalu nyediain masakan di dapur. Jadi kalau aku mau makan ya tinggal diambil aja. Makanya pas awal-awal nikah itu aku cuman bisa masak mie instan dan juga telur ceplok mams. Pertama kalinya nyoba masak itu adalah sayur sop. Karena bahan-bahannya tuh simple ya, cuman bawang putih, merica, kemudian diulek, terus dicemplung-cemplung, udah deh jadi gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau cuma numis kangkung itu sih bisa mams. Setelah selesai urusan di dapur, ini aku lanjut mandiin anak aku mams. Jadi kalau anak aku udah bangun, aku pasti langsung ngurusin anak aku dulu ya. Misalnya mandiin atau nyuapin dulu. Tapi sekarang tuh yang tugas nyuapin adalah pak suami karena lagi libur kerja. Nah kalau urusan anak aku udah beres, makan dan mandinya juga udah, baru deh aku bisa kembali ngelakuin pekerjaan yang belum selesai mams. Pekerjaan aku selanjutnya adalah membereskan bagian karpet sini mams. Karena ini tuh tempat kita tiduran, ngobrol, makan, jadi pasti sering banget berantakan deh. Nah makanya kalau udah mulai banyak barang yang numpuk di sini, itu aku langsung beres-beresin ke tempatnya lagi. Kemudian di sini juga aku mau vakum karpetnya ya, karena kalau cuma dibersihin pakai lidi tuh kayak kurang bersih. Karena ini tuh banyak banget kotoran makanan anak aku, jadinya harus divakum biar bener-bener bersih mams. Karena anak aku kan suka banget ya tiduran di sini. Nah kalau nggak bersih biasanya jadi gatal-gatal. Walaupun ruang tamu aku masih lesehan atau masih di karpet kayak gini, tapi kalau sering dibersihin dan dirapikan pastinya enak ya mams dilihatnya. Nah sekarang aku pindah lagi nih beresin bagian kamar. Nah kalau beresin kamar ini tuh aku harus nunggu anak aku bangun dulu mams. Karena anak aku kan tadi bangunnya agak siang ya, sekitar jam 7-an. Makanya ini aku baru bisa beresin kamarnya. Agar kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang hebat, selanjutnya pekerjaan yang harus kita urus adalah mengurus pakaian. Dari mulai mencuci sampai nyetrika baju-baju, baik itu bajunya suami, anak-anak, atau baju kita ya mams. Nah kalau untuk mencuci biasanya tuh ada bantuan mams dari pak suami. Jadi paling tuh aku tinggal nyetrika atau ngelipetin baju aja. Kalau nggak sempat nyetrika semua baju, biasanya aku dahulukan dulu nyetrika bajunya pak suami mams. Apalagi bajunya tuh yang mau dipakai kerja. Karena buat aku tuh kalau nyetrika baju-bajunya suami dan anak, itu seperti ada kepuasan tersendiri mams. Melihat suami beres mandi menggunakan baju yang udah kita setrika, itu rasanya seneng banget gitu. Apalagi pas menggunakan celana bahan katun.
yang kalau nyetrikanya itu harus bener-bener rapih banget, harus ada garis setrikaan di celananya. Nah, kalau pas dipakai sama Pak suami kemudian garis setrikaannya itu lurus rapih, itu rasanya pengen dilihat terus gitu. Dan ada rasa bangga juga sama diri sendiri karena udah berusaha sekuat tenaga untuk nyetrika baju-baju. Kira-kira Mams pernah nggak kayak gitu? Boleh ya sharing di kolom komentar. Nah, tugas ibu rumah tangga hebat yang paling aku sukai adalah bersih-bersih rumah, Mams. Jadi, untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk keluarga kita, ya dengan rumah yang selalu bersih dan selalu rapi. Rumahku adalah istanaku. Nah, istilah itu harus menjadi motivasi ya untuk diri kita sendiri. Walaupun aku belum punya rumah sendiri alias masih ngontrak, tapi rumah ini juga tetap harus dijaga kebersihan dan kerapihannya, karena yang akan menikmati juga keluarga aku sendiri. Agar kita bisa menikmati pekerjaan rumah tangga, maka kita perlu mencintai peran sekaligus pekerjaannya. Karena dengan cara seperti itu, maka kita tidak akan merasa pekerjaan ini tuh menjadi beban, Mams. Dan kita juga perlu menghargai diri sendiri ya. Bagaimana orang lain akan menghargai kita kalau kita aja belum bisa menghargai diri sendiri? Menghargai diri sendiri bisa dengan cara berhenti memberi label negatif pada diri sendiri. Dalam perjalanan sebagai istri dan ibu, mungkin banyak ya kesalahan atau hal-hal yang kita sesali. Mungkin kita nggak bisa memenuhi standar ibu ideal yang diterapkan oleh ibu-ibu yang lain. Tapi bukan berarti kita itu ibu yang buruk ya, Mams. Dan kita juga bukan beban suami meski nggak bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi berhenti deh memberi label negatif semacam itu kepada diri sendiri. Semangat terus ya, Mams. Mudah-mudahan setelah nonton video aku ini, Mams nggak lagi minder menjadi ibu rumah tangga dan selalu bangga dengan profesi kita. Alhamdulillah bersih-bersih rumahnya udah selesai dari belakang sampai halaman kontrakan aku. Terima kasih ya, Mams, yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.